Ini. Nah ini, ini Tuhan, loh. Tuhan ditambahin Kalau- satu huruf jadi Tuhan. Nah, Tuhan sama dengan junjungan. ya sama nggak? Nah ini. Ini. Nah ini bahaya Kalau ini. kalau yang ini, ya, ini kita harus dengar ya. Ya ini kan dari pendapat aku nih. Tapi kalau dari pendapat orang kakak-kakak sekalian, Ya. terjemahan tuh bukan terjemahan, tulisan. Artinya gini, kalau terjemahan itu kan arti makna dari menulis. tulisan. Iya, Pak Jon kan Kayak menulis. awak, sebentar kamu, dulu. saya. Pak Jon, sebentar dulu. Yang ditulis Yo. itu bukannya terjemahan. Enggak lah. Loh, jadi Bible kalian itu nggak diterjemahkan? Oh itu Hah? diterjemahkan isinya. Tadi kan katanya Iya, kata-kata maksudnya katanya. Iya, itu terjemahkan. penerjemahannya berbeda. Perkataan Paulus di Jelas, Roma. Ini Pada firman jemaatnya Tuhan, di Roma. Ini yang berkata firman Tuhan. Iya, Yang Biblemu berkata memang ini firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu menurut imanmu itu firman Nah, Tuhan. iya. Yang saya tanya Menurut perkataan kepercayaan kamu. Yesus. Kamu nggak paham ya? Perkataan Yesus di dalam Biblemu itu tertulis di mana-mana aja, di kitab mana aja, tulisannya seperti apapun kamu nggak paham ya? Udah jelas-jelas ini firman Tuhan. Enggak. Oke, baik. Karena level saya terlalu tinggi, saya turunin level saya. Saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Kak. Saya berbicara. Iya, baik. sesuai. Saya ikutin nggak narasi mungkin ngawur, Kak. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Natali Iriani, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Juga diem itu, nggak tahu juga diem dia. Diem juga dia, nggak tahu juga. Ditanyain Diem apa-apa aja. nggak tahu. Oh dia. Dia nggak tahu orang manggil, nggak tahu dia orang nanya. Woi, monitor nggak tahu. Woi. Waduh. Gimana ini nggak tahu semuanya ini? Dalam Siapa 300 meter. Diturunin aja ya kalau nggak ngomong gini. Turunin aja lah. Ini di bawah ini ada siapa ya? Banyak itu Kak. Aku pamit dulu ya, mau siap-siap khutbah Jumat ya. Kak Nora, Kak Nathan. Siap Ustadz. Siapa ini? Kak Rahmah, Bang Cahaya. Dalam 600 meter. Pamit ya. Belok kiri ke MH Tamrin. Udah hemat. Perkiraan waktu dalam kemacetan Berisik. 7 menit. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Google-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
abang-abangku, kakak-kakakku, follow akun saya ya. Nanti follow semuanya ya. Iya bang, iya bang. Ada yang mau disampaikan bang? Sambil di follow ini ada yang mau disampaikan bang? Nah, Ini saya- Ustadz saya- kita, Bunda Natali. Ustadz. Itu Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf, Iya, iya. mohon maaf Pak Ustadz. Saya jarang kemana-mana Ustadz, gak begitu banyak kenal. Aduh dulu malu aku. Ustadz ku panggil abang, ini gimana? Astagfirullahaladzim, maafkan kesalahanku Ustadz. Pak Ustadz, maafkan saya Pak Ustadz. Iya, senang kenal Kak Natalia. Oke, Bang John, monitor. John. Ya monitor. Ya, Abang Oten ya. Iya Oten. Oke, silakan Abang berdiskusi dengan baik ya Bang ya, jangan menghujat ya. Bang Gepul ada jadi Iya, iya, diskusi Oten. dengan Sampai baik. pula ya. Oke, silakan Bunda Santun ya Nora. Bang John ya. Lanjut Bunda Natali. Bunda Nora, silakan Bunda Nora. Enggak, saya lagi masak. Oh lagi dinas ya? Es. Lagi dinas Bunda Nora. Mas saya banyak Bunda. John, Iya, tenang Bang. Nanti saya undang kau ya, tapi di sini nggak ada B2 Bang. Diharamkan itu Bang. Ya kalau kata B2, unta pun jadilah. Ah, nggak sanggup kau beli Bang. Kalau sanggup kau beli, datangkanlah unta Bang. Iya. Kalau gitu B2 aja yang datangkan. Ya, John, apa mau ini apa, John? kita share ini? iya John, Oten ini dengan unta. apa sih? Nggak bahas unta kita, lagi nggak bahas BB2an, lagi nggak bahas unta. Oh, kirain Ini Kristen ada apa? Kristen apa Pak John? Kristen Protestan. Oh Protestan. Kristen Protestan ya. Bedanya apa sama Katolik? Ya, kalau beda sih dalam segi bukan ajaran sih, sedikit tipis saja. Cuman yang persamaan cuma Kristusnya doang. Kristusnya doang. Oh Yesusnya sama, yang disembah Tuhannya sama Yesus gitu ya. Tapi Iya. sama-sama Tritunggal ya kan? Iya. Itu kitab sucinya gimana tuh bisa beda? Kalian yang ngerobek apa mereka yang nambah? Kok merubah? Yang bilang merubah siapa? Saya nanya, kan selisih tuh. Itu Kitab Katolik ada. sama Protestan kan itu- berbeda. Iya, mereka kan ada Bunda Maria. Bukan artinya merubah, penambahan. Tapi pada esensinya Ya loh sama. Bang. Gimana? Kitabnya Bang. Kitabnya yang ditanya ini nih, kita udah bahas ke kitab. Kitabnya itu loh, kalau Katolik kan 73 ya, Katolik 73 kitab, ada Deuterokanonikanya, terus kalau Protestan kan 66 kitab, nggak ada Deuterokanonika. Nah ini sebenarnya yang Bagian dibuang bener-bener, sama Martin Luther itu. Kenapa dibuang Bang? nah, Dibuang sama Gimana Martin tuh? Luther. coba kita dengerin dari dia dulu nih. Dia tahu nggak itu dia setahu dia itu dipilih-pilih Martin Luther, ada yang dibuang atau jangan-jangan dia pikir punya dia yang benar Katolik menambahkan. Ini gimana nih coba? Kalau cerita penambahan dan pengurangan kurang tahu karena setahu saya Martin Luther itu tidak ada sudut pandang yang tidak sepakat dengan isi dari kitab Katolik. Jadi dia protes dan keluar dari Katolik. Oh, berarti aslinya memang Bible-nya itu ada 73 kitab ya. Terus kemudian Martin Luther membuat Protestan jadinya 66 kitab gitu. Nah itu perlu didalami lagi, Bu. Nah, iya aku tanya kamu, Pak. Nggak Ya tahu. karena saya kurang tahu hal seperti itu. Karena yang hal seperti itu kan harus didalami lagi. Apakah memang ada penambahan, pengurangan, atau kenapa sebabnya? Ya itu harus dalami. Harus didalami ya, Pak ya. Kalau orang nggak tahu ya, saya juga nggak maksa ya dia jawabnya. Nggak tahu dia Bunda Nora. Mungkin enggak. Aku yakin orang ibu dan yang lain yang di room ini pada tahu, makanya dia bertanya seolah-olah ingin tahu jawaban dari sudut pandang lainnya kan. Iya, Jadi karena yang berhak kita- menjelaskan kan kalian gitu loh. Tapi Kalau nggak tahu ya. untuk menjelaskan hal-hal seperti itu ya harus tokoh-tokoh agama
yang seperti pendeta ya uskup. Ya, hal Berarti seperti itu. Bible, Bapak kan Bible-nya terbitan LAI ya? LAI. Iya, LAI kan Lembaga Alkitab Indonesia kan? Heeh. Ya, itu Lembaga Alkitab Indonesia kan adanya dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu. Itu aja yang diimani. Pokoknya itu gitu ya, taunya itu aja ya, Pak. Itu aja. Pak, kitab suci itu boleh nggak, Pak? Ada penambahan, pengurangan gitu? Oh, mungkin tidak, ada tidak. nggak boleh ya? Pasti harus terjaga ya keasliannya, jumlahnya gitu kan? Apa-apanya kan nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah-rubah gitu ya? Kalau kata berubah-berubah mungkin ada perubahan dari kayak ibaratnya gini, perubahan itu bukan maknanya tapi tulisannya. Contoh awak saya itu kan sama kan, awak dengan saya kan Bapak, setiap daerah bahasanya ada beda. Jadi Oke, terjemahannya ya. Terjemahannya. Jadi kalau semisal diterjemahkan aku, terus kemudian tahun depan jadi saya gitu ya? Iya betul. Kalau gimana Bunda? Tapi nggak mengurangi esensi dari Pak John, Pak John, yang terjemahan yang dirubah itu terjemahannya, tapi maknanya sama gitu ya? Ya. Terjemahan tuh bukan terjemahan, tulisan. Artinya gini, kalau terjemahan itu kan arti makna dari tulisan. Iya, Pak John kan kayak menulis, awak, kan, sebentar kamu, dulu. saya. Pak John, sebentar dulu. Yang ditulis itu bukannya terjemahan. Enggak lah. Loh, jadi Bible kalian itu nggak diterjemahkan? Oh, itu diterjemahkan isinya. Tadi kan katanya iya, kan maksudnya iya, itu terjemahkan penerjemahannya berbeda, tapi artinya sama, maknanya sama gitu ya. Iya, betul-betul. Nah, jadi kalau saya bertanya, Tuhan dengan junjungan sama nggak maknanya? Tuhan, ini. Ini Tuhan, iki loh. Tuhan ditambahin satu huruf jadi Tuhan. Nah, Tuhan sama dengan junjungan. ya, sama nggak? Nah, ini. Nah, ini bahaya ini. Kalau yang ini, ini kita harus dengar ya. Ya, ini kan dari pendapat aku nih. Tapi kalau dari pendapat orang kakak-kakak sekalian itu terserahlah. Enggak, saya belum minta pendapat. Saya belum minta pendapat, Bang John. Maksudnya sama tidak? Kalau sama, di mana samanya? Kalau beda? Beda. Oh, beda. Oke. Nanti diapakan Bunda Natali Yohanes 13 nomor 13 itu? Selebar 2011 mengatakan junjungan. Kenapa TB12 mengatakan Tuhan? Sama apa tidak ini? Ya, lanjut Pak John, jabarkan sejabar-jabarnya. Oke, saya dengarkan sambil masak. Sambil ketawa juga kayaknya Bunda Nora ini. Pasti sambil ketawa itu kan. Mute-nya kebuka langsung ketawa udah. Ini. Bahaya ini. Lanjut, Pak John. Jangan diam. Jelaskan. Jangan diam Pak John. Ini datanya aku bukain. Baca dulu lah semua. Iya, datanya aku bukain ya yang dibilang Bunda Nora. Ini Yohanes 13:13. Terjemahan LAI PB. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Tapi kalau dilihat pada zaman dahulu kala, produk kuno ini, kamu bernama pada aku pengajar dan Tuan, ya. Ini juga clean cut ya, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuan. Ini juga Tuan. Tapi kalau di LAI sekarang kita ngelihatnya malah jadi Tuhan. Mungkin nggak sih Pak John ya? Aku tahun ini ketemu Pak John, aku bilang, halo Tuan John, selamat pagi Tuan John. Tapi 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, ketemu Pak John, halo Tuhan John. Yang bener aja dong, Tuan John tiba-tiba jadi Tuhan John. Gimana ini Pak? Ini memang maknanya sama ya Tuhan dan Tuhan? Bunda, selebarnya 2011. Selebar 2011. Guru dan junjungan. Nah, guru dan junjungan ya.
Nih, Selabar 2011. Kamu menyebut, oh, kalau ini penyebutan bebas, mau bapak, mau guru, mau tua, mau jujur, mau raja, bebas kalau penyebutan ke. Oh. Karena aku bilang maknanya itu Oke. tidak berubah. Kalian, aduh, inilah Ya, suka ya. kalian. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Melintirkan, nggak Kok jelas. melintir? Kami nanya loh, melintirnya dari mana sih? Kami bacain data kok. Tadi dia Kami kita nggak sudah melintir. bicara. Di saat ini dibaca Tuan, saya bacanya Tuan kan? Ini Tuan Iya. kan? Kemudian Bunda Betul, Nora betul. bilang tunjukin dong yang Selabar. Ini juga di saat disebut guru dan junjungan, saya juga jawab bacanya di guru dan junjungan kan? Nggak melintir. Justru di sini kami ini bertanya, kok yang namanya Tuan, Aduh. junjungan, Tadi kenapa kok kita- diterjemahkan jadi Tuhan? Kita sudah menjelaskan di awal bahwa maknanya itu tidak berubah. Kata-katanya bisa berubah seperti awak, saya, kan menandakan itu ada perubahan pengucapan, tapi kan maknanya tidak artinya. Nah, itulah Oh, kalian. maknanya nggak berubah Suka ya. kalian Jadi kalau Tuan toko bisa jadi Tuhan toko gitu ya. dasar, iya. Oh, Tuan Kalau tanah toko- jadi Tuhan tanah, Tuan takur jadi Tuhan takur begitu. Oh, begitu. Oke. Nggak masalah sih, Pak. Jadi ternyata memang terlalu ini ya. Kalau buat Kristen ya, buat Pak John sih nggak masalah ya. Itu kan Nggak iman masalah, kalian. Iya. karena teksnya itu Oke. kita kan harus membaca teksnya. Artinya teks itu kita udah tahu, kita bahasa maksud dari teksnya itu. Kalau hanya sekata Tuhan, Raja, Guru, Junjungan, Bapak, Allah itu, Oke. kalau kita baca teksnya udah tahu arti maknanya, ya udah selesai gitu. Kalau untuk penyebutan itu kayak anak kecil lah, kita perlu menjelaskan lagi kan gitu kan. Ini kan nggak anak kecil lagi untuk penjelasannya. Oh, gitu ya, Pak ya. Berarti kalau yang Ya, namanya ya. Tuan itu bisa jadi Tuhan ya, Pak ya. Tuan itu bisa jadi Tuhan. Tuan John nanti jadi Tuhan John. Ya gak apa-apa, terserah kakak mau manggil, mau bapak orang tuanya kakak atau bapaknya kami Yesus, terserah. Enggak, gini Mau loh. Kalau tuannya- saya tuannya gini loh, tuan Pak tanah. John. Iya, gini loh, Pak John. Masalahnya gini loh, Pak John. Tuan John terus tiba-tiba didaftarkan menjadi Tuhan John, itu boleh berarti ya, Pak? Ya mendaftarkan tuh, kalau kakak mendaftarkan sebagai Tuhan John, itu terserah kakak. Cuman makna esensinya ini harus kita tahu. Kalau kakak penyebutan terserah kakak aja. Mau Ini kakak nih. panggil aku Tuhan, junjungan. Ya nggak mau Tuhan, dong, aku terserah. manggil kamu Tuhan. Kalau bagi saya sih yang namanya Tuhan dan Tuhan itu beda jauh. Gila lu, bro. Ya nggak boleh dong. Makanya itu ke esensi Tuhan itu keilahian, jangan disamakan dengan manusia. Mau panggilan kakak keilahian itu bebas, mau ilahin kakak panggil apa? Allah, Bapak. Enggak gitu Menurut Pak maksudnya. Raja. Gimana, Ustaz? Ya, menurut Itu Pak keilahian. John, Pak John. Nah, coba jelaskan dulu definisi Tuhan dengan Tuhan itu apa? Definisi Tuhan ini kok kepada ini gini ya. Kita ini merujuk ke mana? Ke satu panutan atau satu ke masyarakat? Ini harus kita bedakan. Kalau Definisi kepanutan, secara kalau contoh umum, kami, bahasa kalau Indonesia. Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus bisa. Udah lagi nggak ngomongin Yesus ini general. Tuhan itu definisinya General, apa? Tuhan general. itu definisinya Oh, kok general. apa? Kalau Tuhan Ya. itu yang dihormatin, atau yang kalau Tuhan itu sebagai ibaratnya raja apalah itu. Kalau di panutan lah. Apa yang raja? Tuhan. Tuhan panutan. Tuhan panutan. Tuhan panutan. Kalau Tuhan. Nah ini Tuhan itu kan ilahi. Tuhan itu ibaratnya ada Tuhan budak sama bukan- tuannya. Itu apa namanya itu? Majikan. Oke. Oh, oke. Berarti kalau Tuhan itu bukan ilahi. Bukan. Bukan, Tuhan bukan ilahi. Kenapa? Kok Yesus waktu di Yohanes 13:13 pada zaman dahulu kala hanya tercatat sebagai Tuhan, bukan ilahi. Kenapa, Pak? Tadi kan udah dibilang, tadi kalian bilang bahasa general. Tadi kan aku bilang kita harus tengok dulu kata Tuhan ini dirujuk ke mana. Ke seseorang yang mau diilahikan itu bisa, mau raja dia bisa, mau guru pun dia bisa. Baik, Pak. Ke sosok Saya orang yang mau mengerti. dituntutnya. Baik, saya Ah. mengerti begini, Pak. Kalau yang namanya Tuhan, ya, sosok Tuhan nih.
Tuhan itu memang penguasa, maka kita bisa bilang Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan itu memang kita sebut dia apa ya? Ya Tuhan ya penguasa lah ya, udahlah fix di situ. Tuhan itu penguasa. Jadi kita bisa bilang penguasa. Tapi pemilik perusahaan juga kita bisa bilang dia itu penguasa karena dia menguasai perusahaan itu. Tapi ada hal yang nggak bisa berubah saat pemilik perusahaan dia hanya mentok sebagai penguasa, dia hanya disebut sebagai tuan, sebagai penguasa. Nggak bisa dia disebut sebagai Tuhan karena dia mentok hanya sebagai tuan. Tapi sedangkan sosok yang Tuhan itu kita bisa bilang dia Tuhan, kita bisa bilang dia penguasa karena memang dia adalah Tuhan. Paham nggak Pak? Nah, terus Yesus ini bedanya apa? Kenapa kalau Yesus ini bisa, Tuhan ini tiba-tiba jadi Tuhan? Bedanya apa memangnya? Toh original teksnya juga tetap Tuhan. Oke. Tadi kan kakak bilang kan kalau Tuhan itu penguasa dan Apa sih Pak? keilahian. Tapi kalau Tuhan itu hanya penguasa doang. Tuhan itu bisa disebut penguasa. Coba dengar narasi saya baik-baik Pak. Tuhan bisa disebut penguasa. Tapi bukan berarti yang namanya penguasa itu sudah pasti Tuhan. Ada penguasa perusahaan, ada penguasa kampung. Iya, gini lah kak, Tapi dia nggak bisa disebut Tuhan gitu loh. Iya, gini lah kak. Tuhan itu nggak terbatas, penguasa nggak terbatas. Kalau Tuhan itu penguasa tapi terbatas. Itu aja intinya. Oke. Definisi yang sebenarnya ya Pak ya. Ini saya bukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pak. Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia. Ya, disembah oleh manusia ya Pak ya. Iya. Nah, sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Itulah definisi Tuhan. Sedangkan Tuhan itu orang, tempat mengabdi, sebagai lawan kata hamba, abdi, budak gitu ya. Nah, jadi itu bedanya di situ loh, Pak. Tuhan itu jelas orang. Nih, Bunda Natali izin analoginya seperti ini, Bang John ya. Contoh, kita buat gubernur dengan wali kota. Apakah wali kota bisa memimpin suatu provinsi? Tidak bisa. Udah tahu. Tidak bisa. Iya, Tidak bisa. analoginya. Enggak, udah sebentar dulu Bang John. Nah, tapi apakah gubernur bisa memimpin semua kota madya, kabupaten? Bisa. Karena Provinsi dia lah, mencakup bisa. sebentar. Karena dia mencakup satu provinsi. Nah, wali kota, bupati itu terbatas. Lurah, RT, RW, camat itu terbatas batas kekuasaannya. Tapi kalau gubernur itu batas kekuasaannya provinsi. Kalau presiden batas kekuasaannya hanya di negerinya sendiri. Paham? Kalau Tuhan mencakup semesta alam. Itu perbedaannya. Nah, yang dimiliki Yesus di dalam Matius 15, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi kuasa dia hanya di kalangan Yehuda saja. Baca di Lukas 7 nomor 16. Paham ya? Kalau kau mengatakan Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin karena satu pun saja muridnya tidak ada yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Paham ya? Nah, kalau memang kau ngotot Yesus adalah Tuhan, tunjukkan sama kami mana datanya 12 murid Yesus, satu saja yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu aja dulu. Silakan. Kalau untuk datanya sih aku belum pala cari tahu. Oke, nggak apa-apa. Ini tapi Yesus itu menunjukkan keilahiannya. Oke. Dia nggak tahu, tapi hanya Yesus menunjukkan keilahiannya. Tapi nggak tahu juga datanya di mana, menunjukkannya di mana juga. Jadi dia nggak tahu gitu ya. Ya, tapi ya sudah berfirman itu di Ya kalau begitu menunjukkan di mana? Tadi katanya di mana datanya nggak tahu. Terus Anda bilang dia sudah menunjukkan. Dia menunjukkan di mana? Kalau Anda nggak tahu. Ini kayaknya kakak ini nggak ada nyambung lagi. Tadi kakak itu kan ceritanya. Oke, Bang John, begini Bang John. Oke, sebentar Bang John. Jadi kalau yang kita udah sepakat keilahian itu adalah keilahian itu memiliki sifat maha tahu, betul ya? Maha kuasa.
Ya, oke. Sekarang Yesus menunjukkan keilahian. Yesus mempunyai keilahian, betul? Sepakat dulu. Oke. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya mendatangi pohon ara karena mereka lapar, kenapa Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Tahu Yesus itu. Di mana Kan pohon ara katanya dia tahu, Bang? Pohon ara kan dikutuk. Loh, Bang, dia dikutuk karena apa, Bang? karena Tidak berbuah kan? Karena tidak berbuah kan? itu. Iya, Karena tidak berbuah, sementara pohon ara itu kan belum musimnya berbuah, Bang. Emang nggak berbuah lagi, zaman musimnya mau nggak Saya musimnya. enggak, Bang. Dia mengutuk pohon ara itu karena dia menginginkan ada buah yang di situ karena mereka merasa lapar. Abang paham nggak di bagian itu, Bang? Enggak. Abang baca ya kitabnya ya? Mana ayatnya? Memang dikutuk Oke. pohon ara. Oke, Bunda Natali bisa nunjukkan di dalam mana itu yang pohon ara belum musim? Oke. Bisa banget dong. Matius. Dia sama seperti pohon durian, Bang, pohon musiman. Mana mungkin saya mau makan durian, belum musim durian, terus saya tebang itu pohon, datang tetangga. Bu, kenapa ditebang pohonnya? Soalnya dia belum berbuah. Loh, kan belum musimnya berbuah, Bu. Kenapa ditebang? Nah, ini kan jadi menunjukkan saya yang botol, Bang. Nah, Ini tunjukkan, waktu Bunda. Yesus kelaparan itu ya, yang untuk pohon ara ya? Ya, tapi dia ada dua versi itu jadinya. Di dalam Markus kalau nggak salah. Jangan Matius, Markus. Jangan Matius ya, Markus ya. Jangan. Markus menjelaskan bahwa pohon itu belum berbuah, belum musimnya. Matius tidak menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, kamu nggak usah bandel kali, John. Ya, bandel yang mana? Ya kalau dijawab udahlah, kau kan nggak tahu, bertanya kan karena nggak tahu. Lah, tadi kami membahas pemahaman. Kalau kau nggak tahu, Iyalah, jangan pemahaman. bersuara. Ada di dalam Pemahaman Markus. kau Nah. kan nggak tahu, udahlah. Oh, Nah, tahap coba aja, dibaca, macam-macam. Bunda. Pakai kata Tuhan dengan Tuhan itu Sebentar kami dulu, John. masih Sebentar, diskusi. ini dibaca dulu, dengarkan, John. Biar enak kita. Mana pula? Ya nanti dilanjut sama Bang Belenda dan Bunda. Baca, Bunda. Baca Pemahaman satu Tuhan, apa, Bunda? Tuhan ya, Satu definisinya nanti perikop bahas. itu, dia cuma sedikit, Bunda. Langsung buka Markus 11 saja, jangan dari apa? Kecil nanti, aduh. Nggak apa-apa, Bunda bacakan aja biar dia dengar. Nah, keesokan harinya, Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat, aduh nggak enak kan kayak gini, aku gini aja enakan gini. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. sebab memang bukan musim buah ara. Kenapa Yesus memiliki sifat keilahian? Tidak tahu belum musimnya. John, Oke, kalau itu kalau dari sudut pandang itu yang ibu tanya, kalau dari sudut pandang kalau Yesus membangkitkan orang mati, Biasa Ini aja kali pertanyaan, membangkitkan orang mati. John, kalau kau bertanya, kau banggakan Yesus membangkitkan orang mati, ini ada dua pilihan ku kasih kau. Yang kanan ada orang bisa membangkitkan orang mati. Yang kiri ada orang bisa membangkitkan burung yang mati. Mana yang kau pilih? yang Burung kanan mau mati, Bapak. mana yang kau pilih? Kanan. Yang kanan. Ya, jadi kau biarkan burung kau mati. Wah, burung kan bebas, mau burung perkutut, mau burung Ini beo. burung kau lah, nonotmu. Jadi, aku bilang apa burung mati? Kamu mau burung Iyalah, ini sekarang nonotmu mati, ya kan? Nah, Iya. di kanan ada orang bisa membangkitkan orang mati, di kiri ada orang yang bisa membangkitkan orang mati. Mana yang kau pilih? bangkitkan orang mati. Ya, nonotmu mati juga, kau biarkan. Aduh, Nggak apa-apa, mati Pak, kita. daripada kau mati. Loh, bukan. Sekarang ku tanya, yang cewek mau nggak kalau punya laki nonot mati? Ya udah, kalau aku mau milih, ya Loh, bangkitkan lagi. artinya John, di atas langit ada langit, John. Itu tidak bisa menjadi paduan. Ketika ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, pasti lebih kau pilih orang yang bisa membangkitkan burung yang mati. Nonton kau mati nih sekarang. Wah, dicampakan perempuan lah kau kalau nonton mati, ya kan?
Hah? Coba tanya kalian sama perempuan sini, mau nggak kalian? Punya laki orang Memang- mati? Coba tanya dulu. Memang kami di Kristen nggak bisa banyak perempuan, bos. Beh, kau nggak berumah tangga? Cuma satu, bos. Kalau Iya, Islam cuma banyak. satu, tapi kalau nononmu mati, mau? Itu kan Gimana? pembahasan monok, bos. Tapi kalau dari Ya kalau iya, mati kok makanya nggak bangkit ini lagi, ada bos. pilihan. Bos. Ini ada pilihan loh. Iya, ini ada pilihan kau bilang. Nono yang mati sama orang yang mati dibangkitkan kan gitu kan? Orang yang bisa Maksudnya- membangkitkan orang mati dengan orang Maksudnya yang blender bisa itu membangkitkan orang begini, mati. John. Itu Ya udah, bukan aku menjadi pilihnya suatu orang yang sebentar, bisa John. hidup John, dari sebentar. kematian, bos. Sebentar dulu, John. Sebentar. Mau nunuk tahu gak ada, Sebentar mau dulu, nunuk John. kalau mati. Sabar lah John. Sebentar dulu, John. Sebentar dulu, John. Maksudnya blender itu, ya, itu bukan sebagai landasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kau mengatakan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Karena sebelum pun Yesus membangkitkan orang mati, tulang belulang Elisa pun bisa membangkitkan mayat. Benar nggak, Bunda Natali? Iya dong. Iya, tulang belulang. Dua Raja-Raja belulang. 13:21 tuh. Ah, kalau soal itu Sekarang ya, tanya Nora dulu. Nor, kau mau nggak punya laki nononnya mati? enggak lah, enggak. Nah, dengar tuh, Natali, mau nggak? Oh ya, enggak dong. mau. Apalagi Enggak, gini, Rahmat. sebentar, Bang Blender. Ini Enggak tanggapan lah, realistis enggak ya. banget. Kalau dalam bisa, gini, bisa. sebentar. Kalau nonotnya mati ya gimana hidup lo? Blender. Oke, sebentar, juga. sebentar. Sebentar, Bun, Blender. bentar, Bun. Bentar, Ah. Bun, bentar aja. Bentar Iya, nih. iya. Apalagi kalau di dalam doktrin kekristenan, suami istri kan tidak boleh bercerai. Hanya maut yang boleh memisahkan. Nah, kalau secara ya, si istrinya John ini merasakan kemenderitaan, si John ini kok nggak mati-mati sih, burungnya nggak naik-naik, nggak bisa bangkit gitu ya, nggak bisa hidup. Kalau Nah, saya harus udah nunggu dia kali. mati. Dia lebih memilih John mati aja lah biar bisa kawin lagi, burungnya Iya, hidup. betul. Ya kan? Ini lebih bagus, betul. Ide bagus kan? Iya. Iya, mending John aja yang mati bisa nikah Mati lagi. aja. Dapat John burung mati yang bisa aja. hidup. John mati aja kau, John. Iya Masuk akal kan, Masa kau realistis munafik, ya kan? John? Realistis banget kan dengan doktrin Kristen. Realistis ini. Iya. Nah, lanjut, Pak. Masuk akal. Kalau kau pilih itu, jadi kau usah munafik, John. Artinya itu tidak menjadi patokan. Jangan kau jadikan Tuhan dia gara-gara bisa membangkitkan orang yang mati. Ketika ada burung kau mati, ada orang bisa menghidupkan, kau jadikan Tuhan juga. Waduh, burungku bisa naik, terus kau Tuhan kan dia. Apa kau blender? Apa? Burung yang mati atau tubuhmu yang mati? Dia diam Ini itu tadi nonotmu, manggil istrinya. Duma. Dia bilang begini. Ya, aku tanya dia balik. bilang begini. Tadi kan aku jawab. Sayang, Tadi kan coba aku tutup jawab. mata putih dari Aku blender memilih mati. tubuh yang hidup. Ini nggak Kalau bicara kau pilih apa, Blender? Ini nggak bicara tubuh, bicara Tapi nonot. manusia yang mati bisa dihidupkan kembali. Loh, Sama bukan dengan ini bicara yang nonot. Nonoknya mati Ah. yang bisa hidup kembali kan gitu kan? Loh, Kan itu nonotmu pilihan mati, pertama. ada orang yang bisa Eh. menghidupkan nonot yang mati. Sama orang Kan yang mati. nonot yang membangkitkan hidupkan. Orang nonot yang atau bisa membangkitkan manusia membangkitkan, gitu loh ya. orang manusia. Membangkitkan Udah. nonot apa membangkitkan manusia? Nah, Pilih mana? tadi kan aku memilih, aku memilih manusia membangkitkan. Yang bisa membangkitkan manusia mati. Nah, kalau kau milih Jadi siapa? kau biarkan nonotmu mati. Jadi kalau kau milih siapa? Yuk, iya nonot yang nonot lah, nggak gila aja kau. Oh, kau milih nama, masa? pantas lah kau. Ya. Loh, enggak. Sekarang jadi kau biarkan nonotmu mati. Lah, sekarang kau biar ke tubuhmu mati. Kalau tubuhmu mati, nonotmu pun Itu kan mati tubuh juga, tubuh Bapak. manusia. Apa manfaatnya Bapak. sama aku? Dia bisa, Tubuhmu misalkan dia mati, bisa nonotmu termasuk Enggak. mati. Tapi kalau nonotmu mati, tubuhmu masih hidup. sekarang bukan Bisa tubuh kau kita makan yang mati, daging. woi. Bukan tubuh kita yang mati, tubuh orang. Nafsu aja kalian bawa, selangkangan. Lu kok kalian nafsu bawa. kok panas kau? Ini tubuh orang. Bukan ku bilang kalau kita mati, bukan kita yang mati, tapi orang. Ada orang yang bisa membangkitkan orang yang mati, bukan kita sendiri. Paham kok? Ada orang yang bisa Nah, membangkitkan orang yang mati. Ini kok pleset kalian nih. Loh, Ini kok orang pleset lain. kan? Memang itu sama, orang lain. Sama diriku sendiri. Enggak efek. Iya, orang lain. Enggak Iya, itu berbanding, loh. orang lain dengan diriku sendiri. Yesus perbandingannya. kan membangkitkan orang lain, Gila, kan? Itu jangan kayak gitu. Enggak, Yesus membangkitkan orang lain enggak? Yesus kan membangkitkan orang lain. Iya, tapi orang lain kan, bukan kau kan? Orang lain. Jangan kau Orang tambahkan, lain, bahkan iya. kalimatnya, Yang oi. mati itu kan orang lain kan, bukan kau kan? Orang mati. Iya, orang mati kan bukan kau kan?
Ya bebas, mau kau mau aku. Oh, Iya, membantu sekarang orang tadi mati. ku kasih Jangan pilihan. kata kayak orang lain. Oke, ini tadi kan ku kasih pilihan. Ada orang ya bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, orangnya bukan kau, orang lain. Udah. Kemudian ada juga orang yang bisa membangkitkan nonot yang mati. Nonotmu mati nih. Mana kau pilih? Enggak nonot aku yang mati, bangkit kalau orang lain. Enggak apple to apple bandinganmu. Kau tuh boga. Lu enggak apple to apple. Cuman aja kalau enggak apple to apple Bandingkan itu. nonot tuh mati dengan orang lain yang mati. Sekalian kau bandingkan gini bos. Ada orang kalimatnya gini, ada orang membangkitkan tubuhmu yang mati John. Setelah kau mati, membangkitkan dia. Sama ada orang mematikan nunutmu, membangkitkan nunutmu John. Nah itu diriku sendiri. Ya aku milih Loh, tubuhku. ngapain kau pun enggak aja kalau kau mati tubuh kau mati nonot kau tegang gitu. Tegang aja nonot kau gitu. Gimana kau nih? Enggak masuk akal. Narasi Kau enggak masuk akal, memang terjebak lah. Jadi Itu jadi sekarang gini. bentuknya kayak gitu. Iya, jadi kau tubuh kau mati saja nonot kau tegang gitu. Tegang terus. Cuman kau nih enggak aja. Ya pilih tubuh lah kalau itu. Ya udah makanya itu narasimu itu salah. Ya ini kau perbandingannya ke orang lain dan dirimu. Kan Yesus, karena Yesus kau lihat bisa membangkit. Kau melihat Yesus kan bisa membangkitkan orang mati kan? Bener kan? Membangkitkan orang mati ya. Iyalah, karena kau melihat Yesus bisa membangkitkan orang lain yang mati, ya kan? Makanya kau tuhankan. Oke? Oke, nah sekarang ada juga orang yang bisa membangkitkan orang lain yang mati. Dan kemudian ada lagi orang yang bisa membangkitkan nonot yang mati, nonot kau mati. Kan tambah lagi nonok kau mati. Ya nonot kau lah sekarang. Mana kau pilih? Bukan nonot orang lain. Kalau untuk diri sendiri udah jelas lah bos. Itu dasarnya. Diri awak sendiri dengan orang lain. Loh iya, itu dasarnya lah. Untuk menjadi pilihan. Enggak banding. Makanya. Ibarat gini bos. Ibarat gini. Kau pilih mana katanya? Kau jadi wali kota. Si Blender udah jadi bosnya si John ya? Iya, aku jadi bosnya nih. Gara-gara nonton. Jadi bosku nih kayaknya. Bos baru. Gara-gara nonton. Jadi bos Ini baru. gara-gara nonok dia nih. Ya, gue nontonmu lah mati. Enak aja kau bilang nontonmu yang mati kau mencalahkan orang. Ya aku tubuhku yang hidup. Kalau ada tubuh Ya tubuhku hidup, nontonmu mati. Pasti mati. Mau gitu? Pasti hidup. Ya Kalau tubuhmu hidup, nontonmu mati mau. Dari mana logikanya tubuh hidup nonok mati? Tapi kalau Ini kan pilihan John. tapi Ini tubuh pilihan yang lo. mati udah pasti nonok mati. Iya, jangan kau jadikan patokan logikamu terus kau nggak jadikan nyambung. Tuhan ketika ada. Tidak, jangan terus kau jadikan Tuhan ketika ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, gitu loh. Itu loh tujuannya John. Paham kok? Ya udah, Tujuannya seperti itu. Bagus. Tapi jangan kau banding. Apa bagus? Iya, Ke diri sendiri. iya kau banding. Kan kau yang memilih Yesus. Ini tadi John, kau bilang ada orang lain yang bisa membangkitkan nonotnya. John, nonot orang lain. kan kau yang Banding. memilih Yesus menjadi Tuhan kan John? Kau kan? Dasar dia kau Iya, jadikan iya, Tuhan iya. karena dia bisa membangkitkan orang mati, iya kan? Itu dasarnya kan? Nah, jadi jangan itu menjadi dasar terus kau tuhankan John. Banyak dasar-dasar Makanya kalau dia juga. Dasarnya juga Ya. ada lagi yang lain. tadi itu kau sebutkan, makanya aku kasih pilihan. Oke. Kalau burung kau mati, nonotmu mati, tetap juga kau pilih itu. Bisa membangkitkan orang mati? Nggak mungkin John, Nggak bullshit bisa namanya itu. bos, kau bandingkan seperti itu orang lain dengan Kenapa aku. nggak bisa? Lucu kau ini Nggak kan menjadi bisa. pilihan samamu. Nalarmu tuh udah Kenapa salah. nggak bisa? Kok salah di mana? Udah salah itu. Ya udah, inilah untuk jadi pembelajaran sama kau. Tidak bisa menjadi acuan itu. Patokan, ada orang bisa membangkitkan orang mati. Jangan. Itu aja. Bullshit kau, marah perempuan. Gak ada yang mau perempuan sama kau kalau nonton orang mati. Ngarang aja kau. Pilih itulah yang bisa menghidupkan orang mati. Aku nggak aja. Mampus itu gue bilang yang mau dia bisa menghidupkan orang mati, mau apa nggak urus. Yang penting nontonku cuma bisa hidup. Itu ku pilih. Ya kan? Ngarang aja. Ya itulah pasti, itu pasti. Itu nggak perbandingan itu. Loh, perbandingan Nggak lah bisa. John.
Nggak bisa. Enggak aja kau perbanding. Kau tanya pun ke guru-guru ke sana, guru-guru aku, nggak bisa perbandingan seperti itu. Ya itulah blender, biar kau tahu perbandingannya ganas bos, ganas perbandingannya, mencret. Ganas perbandingannya. Masa kau bandingkan Makanya. dirimu dengan orang lain? Loh kok bandingkan diriku punya aku hidup kok, lucu kau nih. Punya aku hidup. Enak aja kau. Lucu. Punyamu hidup, nanti tanya orang tubuhmu mati apa tidak katanya. Lo tubuhku hidup lah, nggak mungkin lah. Tubuhku udah, mati, makanya itu, nononku Bos, bandingkan tegang aja, diri gila kau nih. sendiri. Itu Nononku pilihan tegang itu aja, terserah, gila kau nih. itu narasimu. Tubuh orang lain, nonot diri sendiri. Tubuh nonotmu lah diambil perbandingannya. Tahu kali kau. Ya kan kak? Oh, halo. Gara-gara kau ikan kuli makan kucing. Kau tahap aja gara-gara nonton kau nih. Kau. Jadi itu John, itulah menjadi pilihan. Itulah Nggak bisa. jadinya Narasimu John. salah itu, narasimu salah. Dirimu. Kau salah. Nonotmu sama tubuhmu itu bandingannya. Suruh pilih mana? Sekarang Jangan kau pilihkan begini, presiden sama wali punya kota. aku Orang hidup, pilih punya kau presiden apa aku tahu lah. hidup atau tidak? Gila Punya kau. kau apa aku tahu hidup atau tidak? Hah? Sini binimu. Apa? Sini perempuan itu. Biar Kau aku lucu aja. kau kalau punya aku hidup. Kau punya aku hidup. Jadi begini, itulah jadi tidak. Jadi poinnya adalah di Nggak sini John. bisa poinnya. Itu tidak Poinmu bisa itu menjadi udah salah. patokan. Narasimu udah salah. Masa Kau salahkan pula aku meminta kau dua pilihan kok kau salahkan. Ya, Jika pilihanmu yang salah kau lah memilih. Salah suruh memilih. orang Ada judul. lain. Nolak diriku sendiri. Jangan, nggak Nolak, pernah ada bisa. aku tengok judulnya Itu nggak bisa. salah narasi. Pernah nggak kau lihat ada judul entah lagu salah narasi? Pernah nggak? Tetapi salah memilih ada. Ada kan? Judulnya salah memilih. Lagu. Ada. Kan benar kan? Ada. Kalau salah narasi nggak pernah ada salah narasi. Salah memilih, ya ada. Ada judulnya. Lagu pun ada tuh salah memilih. Kau nggak aja kau. Kau usah mengarang-arang. Kita bicara logika, John. Logika Jadi itulah itu tidak bisa. udah berseberangan. Udah, Logika itulah udah tidak menjadi patokan. Jadi, Nggak, John. Kok tanah? Kok menyesatkan orang? Aku mau luruskan tubuhmu aja kau bandingkan dengan nonotmu. Jadi itu bisa dipilih. Loh, kok Kayak aku lucu? bilang, Kalau John, tubuh mati nonot mau John, tegang. Cuman nanya kau John, nih? Udah, Dimasukkan saya- kapan pun tegang timbul aja. Nggak aja. Kalau kau bilang John, kau pilih mana nonotmu Udah, yang mati sekarang dibandingkan begini, orang ya. lain sama tubuhmu Udah, yang mati udah, dibandingkan begini. orang lain. Aku Ini pilih jadi tubuh. kedepannya. Itu Oke perbandingannya. John, jadi poinnya adalah poinnya jangan salah itu poinnya. tunggu Nggak dulu. bisa diterima poinnya. Jangan kau jadikan itu menjadi panduan atau pedoman kau menuhankan Yesus. Ya, Banyak dia lagi, bisa membangkitkan orang mati. banyak lagi. Oke, ya, terus jangan dia jadi kau Tuhan, kau jadikan Tuhan. Yang Banyak enggak, lagi. karena dia memang bukan Tuhan, John. Dah selesai. Itu aja. Ku tanya sama kamu dulu, manusia suci itu siapa? Aku suci. Kau suci? Ya. Oh Tuhan, aku panggil Tuhan lah kau. Allah. Kalau pengakuan John, cuma Udah, aku siapa panggil yang ke menyaksikan? Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan. Siapapun Tuhan bisa benar. mengatakan Allah diri kita benar. suci. Tunggu Udah, dulu, aku panggil John. ke Tuhan, ku deklarasikan Tunggu dulu. kau suci. Tunggu dulu. Suci Kau kan kau, bertanya. dari situ udah nampak. Ya, Suci. nggak usah. Ya udah, Udah, iya udah kenapa? suci. Gini, Udah. siapapun bisa mengatakan dirinya suci, tetapi siapa yang menyaksikan dia suci? Itu loh. Kau usah kau panas suci. dulu kalau saya bicara. Siapapun bisa mengatakan dia Udah, suci. intinya kau suci. Oh. Loh, siapa yang menyaksikan aku suci? Allah benar. Jadi, para Salah. teman-teman, Kalau dia sudah Allah mengakui itu dirinya maha suci. segala-galanya. Kalau aku maha suci, belum tentu aku maha kuat. Kalau aku Ya maha udah, suci, belum tentu aku maha pokoknya perkasa. Kalau nanti Allah itu bikin maha segala-galanya, maha namamu suci, maha kuat. Jadi jadi nggak pantas kau suci. panggil aku Allah. Nggak pantas kau panggil aku Allah. Lah, Itu loh. tapi Tuhan, tapi suci. Yeay, maha suci bukan berarti aku tombong. Enggak. Jangan Bentar, jangan bentar, tambah bentar, tambah Blender. itu. Dia tuh nggak paham. Manusia Blender. suci siapa? Yang Kau suci kau itu, bilang. ya. Jangan kau jangan lagi kau pleset-pleset ke kemana-mana. Enggak ada yang pleset-plesetin. Kau ini memang ya manusia ya, berdasarkan data di dalam Islam ya. Ini manusia yang terlahir itu semuanya suci. Jadi bayi-bayi itu semua suci. Beda ya. Apa, Sama Ma? bayi-bayi yang Kenapa? ada dosa waris itu beda. Jadi bayi pun terlahir suci. Jadi nggak usah kaget gitu loh. Kau tanya suci. Orang habis berwudu pun keadaannya suci.
Ini Bang Blender mau Jumatan, keadaannya suci dia habis wudhu. Apa masalahnya sama kau? Lanjut Bang Blender. Ya mas, ya bukan, maka kan ada masalah aku senang dia ada tuh itu manusia suci itu aja titik. Kok kepanasan? Ya kau yang kepanasan. Aneh kau. Si Natali ini kepanasan. Loh kau yang kepanasan. Kau yang Sholat Jumat kepanasan. tuh suci. Apa sih orang Aku bilang tadi ada manusia suci. Dia katanya ya udah dialah tuh. Iya, Artinya dia beda suci. Dia kan mau sholat Tuhan. Jumat, dia habis wudhu, berwudhu itu suci jadinya. Kenapa pula Oh, iya. kau ini? Kok nggak tahu apa? Gimana sih? Lupa aku Jumat ini. Ya udah John, aku nanti John lanjut aja ya. Aku mau sholat Jumat dulu John, ya. Iya, bersihkan hidung itu karena hidung itu ada Oh, bersihin iblis. kau lah bersihkan. Nongor kali kau. Aku jadi khotib Ya, dari khotib bersihkan khotib hidung Jumat itu aku dari. karena di situ karena di situ singgah iblis setan-setan itu bermalaman. Oke, host, terima kasih host. Tadi ya, izin ya. Ya, Niku. jangan Iya Bang Blender. Nanti lagi John. Kasih kugas kau nanti John. Aku mau sholat Jumat salahnya ya. Ini lebih penting. Tunggu. Narasimu bersalah. Bang John, ini saya juga sebelum turun ini poin daripada Bang Blender tadi, Pak John. Bahwasanya kalau kita mentuhankan itu tentu ya bukan hanya sekedar bisa dia menghidupkan gitu aja, itu poinnya. Tapi tentu Iya, harus banyak lagi. Itu aja yang diambil. Gitu. Ya udah banyak lagi. Karena Yesus juga berkata, aku berkuasa di bumi dan di surga. Kan banyak. Aku jalan ke selama banyak. Dia berkata seperti itu. Benar ada manusia seperti itu ngomong. Berkuasa di bumi dan di surga. Itu mulai kapan dia Di langit. berkuasa seperti itu? Di mana datanya? Hah? Coba datanya di mana? Datanya mana? Aduh, kalau kita kedua orang mau pulang. Jadi Karena- mana datanya? Saya dulu bicara boleh? Oke, reason agama apa? Kristen. Oke. Gimana Bang John? Ini disambung dulu sama Bang Reason ya. Iya, lanjut. Tadi mengenai arti kata Tuhan tidak jelas penyampaian dari Bang John tadi ya. Saya mau menjelaskan mengenai Yohanes 13 ayat 13 ya. Coba kalau saya bisa open cam. Bisa. Oh, followermu nggak bisa, Bang. Ini followermu berapa? Nggak bisa diundang Nggak on bisa. cam. Oh iyalah. Jadi di Yohanes itu 13 ayat 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kalau dari teks aslinya ini Tuhan dalam catatan ini artinya yaitu kurios. Nah, kurios itu artinya Tuhan dan bisa juga tuan. Jadi Tuhan maksudnya di sini adalah penguasa, pemimpin. Kalau Jadi Tuhan yang pengawas. berkuasa. Tuhan dan tuan itu sama, itu adalah penguasa. Begitu. Jadi misalnya di Indonesia ini kita bisa menyebut presiden itu Tuhan karena memang dia penguasa di negara ini. Apa sebentar, presiden bisa disebut apa? Tuhan. Bisa, Nggak bisa, kalau Bang. dari Bisa, saya. Bang. Tuhan. Nggak mungkin lagi Tuhan Karena Pakai Tuhan defi- artinya penguasa. Loh, pakai definisi mana Tuhan itu artinya penguasa? Jelaskan Penguasa dulu. atau maha kuasa? Kurios. Coba cari arti kata kurios. Iya, saya tahu. Kalau kurios saya tahu, teos saya tahu. Tuhan itu Bukan definisinya apa sih? Coba teos, berdasar. kurios. Iya, saya tahu yang original teksnya Yohanes 13:13 itu kurios. Bahkan banyak sekali kurios di dalam Bible, nggak cuma Yesus. Iya, nggak Itu cuma artinya Yesus. penguasa. Penguasa, Tuhan. bukan Dalam Tuhan bahasa kan? Inggris Lord. Kamu tadi aja Master, bilang Sir. presiden bisa dipanggil Tuhan. Ini definisi dari mana? Apakah presiden itu yang maha Iya, kuasa, karena maha presiden perkasa? ini belum bercerita maha. Kalau maha itu Kok lain belum lagi bercerita maha? konteks ini. Definisi Tuhan aja dia itu yang maha kuasa, maha perkasa. Gimana sih kamu pakai kamus apa? Coba definisi Tuhan itu artinya apa? Pakai kamus apa kamu? Ini kurios. Coba buka kurios. Enggak. Kamu kan, iya saya tahu original teks kurios, saya tahu. Definisi Tuhan yang kamu bilang, kan kamu bilang kurios itu bisa menerjemahkan untuk
artinya Tuhan, ya kan? Nah, kalau kamu bilang memposisikan Iya. Kurios itu untuk memposisikan dia itu adalah Tuhan, sedangkan Tuhan yang dimaksud itu Tuhan yang seperti apa? Tuhan aja udah jelas definisinya, dia itu maha kuasa, maha perkasa. Ya Tuhan itu penguasa. Maha, ini Nggak bisa dikatakan jadi. Tunggu, Kalau jangan kuasa dulu mah- ke kata maha. Bentar. Ini belum Loh, kok jangan maha. dulu ke kata maha, gimana? Ini datanya Tuhan itu maha kok, maha kuasa. Kamu pakai data apa kalau nggak ada kata mahanya? Definisi Kalau Tuhan tanpa Tuhan ada kata itu maha di atas gimana? segalanya gitu lah. Panggilan di atas segalanya gitu. Coba kata apa yang coba ini Lebih dicari gitu lah. Itu Tuhan. kurios bukan Tuhan. Coba nanti terlihat di kurios itu arti kata kurios itu Tadi apa? mengatakan bahwasanya presiden jadikan Tuhan, kan itu masalahnya. Iya, Kenapa karena abang presiden bilang itu jadi- penguasa di negara ini. Ya tadi, tapi tidak sebutan jadi Tuhan. Ya itu menurut Anda. Kalau menurut saya bisa lah, karena Penyembah makhluk bagi memang saya gitu, Tuhan Ustaz. itu Berarti dia penguasa. penyembah makhluk memang gitu, penyembah makhluk. Jadi manusia aja bisa jadi Tuhan kalau penyembah makhluk mah gitu. Iya bisa. Nah, iya, Bahkan iya, hawa makanya. nafsu pun bisa jadi Tuhan. Betul, udah Masalahnya diakui, Tuhan Kak. yang benar apa Tuhan yang nggak benar gitu kan? Tuhan yang benar Mentuhankan atau Tuhan hawa yang nggak nafsu. benar? Ini kan kita lagi Jadi, bicara Tuhan yang maksudnya- benar. Apakah Tuhanmu yang kamu sebut Yesus itu sama dengan Tuhan yang nggak benar atau Tuhan yang benar? Tunggu, ini bercerita kata Tuhan dulu. Iya. Ini Tuhan artinya penguasa. Kita bisa menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Kan apa-apa berhala sebagai Tuhan, apapun Bisa, itu bisa kita terserah jadikan sebagai bisa. Tuhan. Iya. Tapi apakah semua Itu yang artinya- dijadikan Tuhan? Bentar, diam dulu. Apakah semua yang dijadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang benar? Sedangkan definisi Tuhan itu udah jelas, definisi Tuhan berarti Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan-Tuhan gabrul. Paham nggak? Kalau udah didefinisikan di sini Tuhan, berarti ini Tuhan yang benar, bukan Tuhan KW, bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan-Tuhanan. Sedangkan Tuhan yang benar itu di ya udah sini. jelas maha kuasa, maha perkasa, maha segalanya. Oh, salah Anda. Salah Anda. Kalau sudah bercerita mengenai maha kuasa itu sudah bukan itu. Oke, saya maklumi, karena tadi kan kamu sudah, oke, sebentar, saya maklumi, tadi Anda kan sudah disclaimer di awal, memang kalau penyembah makhluk itu memang nggak usah maha kuasa juga bisa dijadikan Tuhan. Saya hargai itu memang ya. Oke, balik ke kurios ya, balik ke kurios bisa? Iya. Balik ke kurios, oke. Anda mengatakan kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Iya. Oke, di Bible Anda, kurios itu banyak, beserak sekali ya, data-data di Bible Anda itu kurios. Ternyata kurios itu salah satu contohnya lah ya, beberapa ya, pemilik keledai itu pun juga disebut kurios di dalam original teksnya, Lukas 19:33. Tuhan berkata kepada mandurnya. Tuhan itu bisa Tuhan artinya Ya, penguasa. diam dulu, saya belum selesai narasi. Ya, Saya saya belum izin selesai turun, Mbak. narasi. Oh siap Ustadz. Makasih Ya, banyak betul. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya belum selesai narasi ya. Narasi tuh nggak boleh kayak baca Bible Anda kan ada sering bilang, kalian tuh sering bilang jangan dipotong-potong ya kan narasi saya juga nggak mau dipotong-potong ya. Saya nggak mau salah paham. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Oke, sepakat. Kurios bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi kita lihat dulu nih, kurios yang disebut ini, apakah dia memang untuk Tuhan atau hanya kurios yang mentok hanya sebagai kurios, nggak bisa dikategorikan sebagai Tuhan. Nah, kurios di Biblemu itu tadi pemilik keledai, itu kurios, Lukas 19:33. Tuhan berkata kepada mandurnya, Matius 20 ayat 8, itu juga kurios. Kisah para Rasul 16:16, Tuhan penghasilan besar, itu juga kurios. 1 Petrus 3:6, Sarah itu manggil Abraham, itu aja nyebutnya kurios. Ya, itu kurios. Banyak sekali kurios di dalam Bible Anda, tapi mirisnya kenapa hanya kurios Yesus yang bisa Anda katakan sebagai Tuhan? Kenapa hanya kurios Yesus yang diterjemahkan LAI menjadi Tuhan? Kenapa kurios-kurios lainnya tetap kurios, tetap mentok menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus? Sedangkan kurios banyak. Itu karena Tuhan itu bisa berarti Tuhan, karena Tuhan kan dia berkuasa begitu. Jadi
bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Dalam konteks Kenapa hanya ini Yesus? Kenapa hanya disebut Yesus? Tuhan. Kenapa Disebut hanya Tuhan. Yesus? Kurios kan banyak tuh. Tapi dari sekian banyak kurios di dalam Bible, kenapa hanya kurios Yesus yang bisa dikatakan sebagai Tuhan? Kenapa nggak kurios pemilik keledai? Kenapa nggak kurios punya penghasilan besar? Kenapa nggak kurios Abraham, suaminya Sarah? Kenapa nggak itu? Kenapa hanya Yesus yang Ya jadikan kurios karena Tuhan? Yesus hakikatnya adalah Allah. Di mana datanya Yesus hakikatnya adalah Bapa? Penjelasan panjang dan banyak. Saya hanya menjelaskan konteks ini dulu. Ya udah, kalau banyak salah satu aja datanya di mana? Kalau banyak berarti kan nyari datanya nggak susah karena banyak. Di mana? Salah satu aja. Datanya di mana? Yesus itu adalah hakikatnya Bapa. Di mana? Yesus itu hakikatnya adalah Bapa. Iya mana? Tahu nggak alasan mengapa Yesus? Nggak tahu. disalib? Sekarang mana datanya? Satu aja. Ya, itulah jawabannya. Loh, mana datanya? Kok malah nanya ke saya jawabannya di mana? Kan kamu yang tadi bilang banyak. Ya kasihlah satu. Oh, tunggu sebentar ya. Sebentar. Tadi juga John tunggu sebentar. Habis itu sekarang gimana nih? Heran lah. Nah, masuk ember. Dewa bagus. Ya, halo. Ya, halo, agama apa? Kristen Protestan. Oke. Anda mau membantu teman Anda, lagi nunggu sebentar katanya. Soalnya ini masuk ember, kalau kelamaan bisa-bisa kabur nih jadinya. Iya, cari data harus masuk ember dulu ya. Oh, itu udah. Ya, Yohanes 10 ayat 33. apa di situ? Iya, Yohanes 10:33 mana di situ? Yesus hakikatnya Bapa. Boleh saya bantu jawab? Kamu mau bantu dia jawab? Iya. Mana nih Pak Risen? Oke, silakan ini. Pertanyaan. Ya, Bang Risen Tanya dulu lama. sama Pak Risennya gimana? Bang Pak Risen, Ya, siap. lama nggak ini? Kalau lama digantiin sama temennya dulu. Enggak apa, ngomongnya dulu dia. Gimana Bang Risen? Saya baca ayat Yohanes 10 ayat 33 ya. Oke, silakan. Coba Bang buka Roma pasal 10 ayat 9, Bang. Di situ Jawab dikatakan, orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, di Oke. situ kan sudah jelas Yesus Sudah menyamakan jelas, dirinya dengan sudah Allah. jelas ini tuduhan orang Yahudi. Di mana perkataan Yesus sendiri mengatakan aku sama dengan Allah? Di mana? Ini kan sudah jelas. Jawab orang-orang Yahudi itu. Ini berarti perkataan orang-orang Yahudi yang menuduh Yesus. Lalu bagaimana bisa membuktikan tuduhan orang-orang Yahudi ini bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Allah? Di mana datanya? Yesus menyamakan diri dengan Allah. bantu jawab. Ada yang Yesus bilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama halnya dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pun di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Sama. Mereka semua Tuhan. Seperti itu. Mereka semua Tuhan. Iya. Di mute dulu Bang Abu Jibril, mute dulu noise. Oke, lanjutkan. Sama. Jadi itu perbedaan. Kalau Tuhan itu artinya penguasa, sedangkan Allah itu adalah ilahi yang maha segalanya itu. Ini gimana sih? Tadi alasannya dalam-dalaman. Lanjut lagi yang orang lain. Tadi Saya cuma alasannya menjelaskan dalam-dalaman. konsep pengertian kata Tuhan dan kata Allah. Bentar. Tadi katanya Dan lanjut dalam-dalaman. ke orang berikutnya. Terima kasih. Oh, oke. Katanya lanjut ya ke yang berikutnya ya. Berarti dia habis melempar dan kabur ya.
Kabur beneran. Iya, Ya, Yohanes Macet, 10. macet. Jadi gimana ini? Yohanes 10:33 ya. Sebentar, ini tadi rekan Anda membawa ini dari Kristen sendiri membawa ini. Yohanes 10:33. Ini padahal tuduhan orang-orang Yahudi udah jelas ya, jawab orang-orang Yahudi. Jadi di sini saya minta buktinya di mana Yesus itu benar-benar menyamakan dirinya dengan Allah. Karena ini hanyalah tuduhan orang-orang Yahudi, bukan statement dari Yesus. Dia dituduh, dia difitnah gitu. Kalau fitnahan ini benar, mana? Mana pernyataan Yesus bahwa dia menyamakan diri dengan Tuhan, dengan Bapa? Mana? Kalau dibilang aku di dalam Bapa, hei, aku di dalam Bapa, ya, Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tambah utusan, bukan Tuhan. Dan bahkan dari dalam-dalaman ya, mereka juga di dalam Yesus ini loh. Aku di dalam mereka, mereka di dalam Yesus. Yesus di dalam mereka, sama. Terus silakan melawan Yesus, silakan buat teman-teman Kristen, silakan semangat untuk melawan Yesus. Oke, Bang Dewa, monitor Bang Dewa. Ya, monitor. Mau Jadi, melanjutkan? Oke, ya, silakan. saya bantu jawab. Jadi yang kakak-kakak ini tanyakan kan tentang Tuhan itu, kenapa kami menyebut Yesus itu Tuhan gitu kan? Bisa buktiin nggak tadi narasi dari teman Anda dari Matius berapa tadi? 10 dari Yohanes 10:33. Saya beda di ayat. Jadi sebentar. Kalau beda di ayat, teman Anda kan kabur tadi, terus bilangnya tolong dilanjutkan sama Anda. Ini berarti ya, Anda ini menyerah ya? Dilanjutkan berarti bukan sama ayat gitu, tapi kan setiap orang pasti berbeda-beda. Jangan disamakan. Berarti penyelesaian yang di sini penyelesaian 10:33 untuk menjelaskan bahwa ada pengakuan Yesus menyamakan diri dengan Tuhan ini nggak ada sebenarnya. Ini hanyalah tuduhan orang Yahudi. Sebelum pindah ke ayat yang lain, jadi kita dapat edukasinya full gitu loh Bang. Yang di bawah dengernya enak gitu loh. Jangan hanya terfokus pada satu ayat aja sih Kak. Iya, nggak hanya fokus kepada satu ayat, memang benar. Iya, untuk sebelum ke lain ayat, satu dulu diselesaikan ya Bang ya. Ini Abang nggak bisa menanggapi ini. Saya bantu dengan ayat lain. Kan bisa. Berarti ini Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Bukan seperti itu kan. Ya sudah, kalau bukan seperti itu silakan dibuktikan di mana datanya Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, apa yang Abang jelaskan benar sebenarnya. Nah, kalau bahasa Tuhan itu atau Tuhan sebenarnya sama-sama aja gitu kan. Udah naik level kita, udah naik level bahasanya. Ya berarti itu udah mengerti lah. Udah naik level bahasanya, itu sudah nggak perlu lagi kita mundur. Dibuka kita udah kesini. Di Roma pasal 10 ayat 9 Kak. Roma 10:9. Apa itu di situ? Di situ ya, boleh saya bacakan? Boleh, bacain aja. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oh, jadi itu bukan pengakuan Yesus ya yang ternyata jawabannya ya. Saya kan minta itu Yesus sendiri loh yang berkata. Hah? Itu Yesus sendiri loh yang Gila Lundro, sejak kapan Yesus itu berbicara sendiri di dalam Roma? Ini kan untuk jemaat di Roma, ini Paulus yang ngomong. Gimana sih kok jadi Yesus? Ayat ini menekan pentingnya mengakui Yesus sebagai Tuhan untuk keselamatan. Iya, ini pentingnya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi pengakuan ini lagi-lagi bukan datang dari mulut Yesus. Pengakuan ini di Roma itu pengakuan. Kak, ini berarti Paulus itu Tuhanmu. Kak, ini yang berbicara firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu. Iya. Jadi apa yang tertulis? Sebentar, apa kata kamu bilang? Kak, dengar dulu. Enggak, ini perkataan siapa? Sebentar, ini perkataan siapa? Roma 10:9 Dengar saya dulu. Jadi, firman Tuhan itu ialah Allah. Firman adalah Allah. Nah, apa yang dikatakan di firman itu ialah Tuhan. Nah itu Kak. Jadi Kakak harus paham juga. Jangan menganggap. Saya tuh minta perkataan Yesus di mana Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan Paulus di Roma. Pada jemaatnya di Roma. Ini yang berkata firman Tuhan. Iya, Bible-mu memang firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, menurut imanmu itu firman Tuhan. Iya. Yang saya tanya perkataan Yesus. Kamu nggak paham ya? Perkataan Yesus di dalam Bible-mu itu tertulis di mana-mana aja, di kitab mana aja, tulisannya seperti apapun, kamu nggak paham ya?
Udah jelas-jelas ini firman Tuhan. Enggak. Oke, baik. Karena level saya terlalu tinggi, saya turunin level saya. Kosong, saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Kak. Saya berbicara. Iya, baik. sesuai. Saya ikutin nggak mungkin narasi gaur, Kak. Anda. Saya pun nggak mungkin Enggak. gaur, nggak mungkin saya di luar topik dari firman Tuhan saya ngomong. Iya, saya nggak ngawur. Kamu nggak ngawur. Iya, kamu nggak ngawur. Cukup di bawah yang menilai. Kamu nggak ngawur. Saya hargai loh. Justru ya, kalau Anda orang yang berstatement. itulah, Kak, yang tidak mengenal Tuhan, yang menilai yang jahat pasti. Ya orang udah, yang ya tidak udah. mengenal Tuhan. Oke, baik. Pasti Berarti kita udah. tidak ada orang yang Oke. mengenal Tuhan pasti menganggap itu benar. Udah lah, diem dulu lah. Gini Bang ya, jadi abang ini kan bilang, ini semua firman Tuhan. Jadi Roma 10:9 pun ini juga perkataan Yesus. Anda bilang ini perkataan Tuhan Anda. Karena ini tercatat di dalam Bible Anda. Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Anda, perkataan Tuhan Anda. Oke, ya tolong. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat mempertahankan kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.